Hari ini aku mau bercerita doang, tapi semoga ceritaku ini bisa membawa diskusi. Kalian silahkan diskusi di kolom komentar. Dan yang akan kita diskusikan kali ini adalah wibu poser. Nanti di kesimpulan kalian nilai sendiri, apakah aku orang yang benci wibu poser atau enggak. Emang wibu poser itu dosa ya bang? Ya kalau gitu ayo kita bahas sekarang. Halo para wibu denial, aku Akil atau admin Yami. Dan biasanya ya, di dunia perwibuan ini kita dihadapkan dengan berbagai macam keunikan. Pertama ada wibu denial. Dia sebenarnya wibu tapi nggak mau ngaku atau dia ngedinai kalau dia itu adalah seorang wibu. Dan yang satunya lagi, sebenarnya dia nggak wibu-wibu amat, tapi dia ngaku kalau dia wibu banget. Bahkan sampai ikut-ikutan cosplay gitu. Terus apa hubungannya dengan wibu poser? Kita telah dulu apa arti kata poser itu sendiri. Kurang lebihnya, poser itu adalah orang yang pura-pura menjadi kaum tertentu atau orang yang berpura-pura mengikuti sesuatu atau bahkan pura-pura ngerti dengan kultur tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang lain kagum atau senang dengan dia. Ya sesimpel biar bisa dapat perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Kalian paham nggak dengan apa yang ku maksud? Kalau nggak paham, bakal ku tambahin sedikit lagi. Kau pasti punya teman. Ya itu pun kalau kalian punya teman ya. Kalau nggak punya teman, aku minta maaf. Aku udah menyinggung kehidupan sosialmu. Tapi gini, kalian pasti punya teman yang kalau nongkrong itu ikutan ngobrol ke dalam suatu topik. Tapi sebenarnya kau tahu dia ini nggak paham sama topiknya dan dia sotoy. Dan kau tahu kalau dia itu sebenarnya nggak ngikutin apa yang kau bicarakan dengan temanmu. Gampangnya lagi kayak gini deh. Dia itu sok ngerti atau sok tahu bahkan. Tujuannya biar bisa ngobrol dengan tongkrongan. Biar kelihatan kayak anak yang asik banget gitu loh. Menurutmu orang yang kayak gitu annoying nggak? Kalau menurutku pribadi, annoying parah. Gila, annoying parah men. Dia try hard buat masuk ke percakapan yang sebenarnya dia nggak paham atau nggak tahu sama sekali. Tapi ujung-ujungnya dia ngomong kayak orang yang paham banget gitu loh. Kalau kau masih nggak paham dengan bagaimana wibu poser itu, aku bakal kasih contoh. Aku pikirkan dulu. Oh iya, ada satu contoh. Aku yakin ini bakal nge-trigger banyak orang, jadi siap-siap pegangan ke kursi kalian, ikat sabuk pengaman kalian. Aku yakin ini statement banyak orang yang nggak terima, tapi dengarkan aku. Contohnya adalah cosplayer. Terutama cosplayer yang nggak ngerti sama sekali tentang anime atau game yang dia cosplayin. Kayak misalnya dia cosplay karakter anime, tapi dia nggak nonton. Bahkan dia nggak tahu itu karakter siapa dan gimana. Atau juga misalnya kayak cosplayer game, yang bahkan nggak ngerti atau nggak mainkan gamenya, atau bahkan nggak tahu gamenya tentang apa. Terus pas ditanya, kenapa cosplay itu? Dia cuma ngangong-ngangong doang, terus keluar tuh jawaban basic, keluar dari mulutnya. Aku cosplay karakternya karena karakternya lucu, aku suka, makanya aku cosplayin. Ya, biasanya keluar jawaban basic kayak gitu. Kau paham gak sih maksudku? Jangan tersinggung, karena aku gak akan minta maaf. Dan ya itu hakmu juga untuk tersinggung. Tapi kalau bisa jangan tersinggung. Aku bukannya mau gatekeeping atau punya niatan jelek lainnya. Aku mengapresiasi kok. Aku mengapresiasi orang yang udah mau cosplay karakter tertentu. Tapi aku bakal lebih mengapresiasi orang yang kalau cosplay itu ngerti sama apa yang dia cosplayin. Bahkan ya, aku gak bakal ngelarang orang mau cosplay apapun. Ya itu badanmu, itu bajumu, itu duitmu, ya terserah kau mau cosplay atau enggak gitu. Aku nggak punya hak untuk melarang. Tapi alangkah baiknya, ini saran doang nih, alangkah baiknya kalau kau ngerti sama apa yang kau cosplayin. Sekali lagi, aku nggak punya hak untuk ngelarang cosplayer untuk cosplay hal tertentu atau ngelarang orang buat cosplay. Aku tahu aku dewa anime, tapi ya kekuatanku nggak sampai ke sana lah. Masa iya aku ngutuk orang yang cosplay tapi nggak ngerti karakternya? Ya aku juga nggak peduli sebenarnya. Itu cuma salah satu dari sekian contoh. Ini udah pose kayak gini ya. Itu cuma satu dari sekian banyak contoh. Bukan cuma cosplay kok. Di yang ngomongin anime juga ada kok. Yang sebenarnya dia nggak ngerti-ngerti amat tentang anime, tapi dia mau ngomongin anime. Ada kok, ada. Tenang aja. Bukan cuma cosplayer. Ini udah kayak gini nih. Udah emot kayak gini nih. Bang, tapi kayaknya lu lebay banget dah. Gak mungkin kali yang kayak gini ada dampaknya atau dampaknya bakal buruk banget. Gini Bujang, gue kasih tau kok baik-baik ya. Biar kau sih paham kok Bujang. Ini egoisme sendiri. Aku nggak suka aja ketika ada orang yang menganggap market wibu itu isinya gampangan gitu. Kayak cosplayer mah yang penting cakep, yang penting pamer dada, pamer perut, pamer paha, atau pamer otot, udah auto rame.
ya aku nggak suka aja ketika ada pemikiran kayak gitu. Itu egoismeku ya, tapi ya market lah yang ngomong nantinya. Dan yang sebenarnya aku nggak terlalu suka adalah ya kelihatannya jadi kayak nggak jujur aja. Tujuannya memanfaatkan situasi. Ya apakah itu salah? Ya enggak. Tapi kelihatan kayak kurang genuine aja gitu cosplaynya. Kelihatan cosplaynya cuma buat dapat market wibu, terus habis itu dapat duit dari wibu, udah kayak gitu doang. Terus dampak apa sih yang dikasih oleh wibu poser? Dampaknya ya orang yang beneran hobi jadi malas atau minder buat ikut terjun ke dunia cosplay atau ikut terjun ke diskusi tentang anime gitu. Ya ujung-ujungnya mereka jadi malas buat ngobrolin hobinya. Oke, let's say dampak yang kayak gitu nggak gede dan pengaruhnya nggak banyak. Dampak yang ini dampaknya cukup serius nih. Ini aku sampai ngangkat kaki satu nih ya. Dampaknya kayak gini. Orang yang lain, orang yang di luar-luaran sana itu bakal ngatain wibu poser itu badut. Ya gimana sih maksudnya? Kayak misalnya ngapain cosplay nggak ngerti karakternya? Ya sama aja kayak badut. Ya beda nggak sih sama badut? Cosplayer sama badut mah sama aja kalau nggak ngerti karakternya. Ya aku takutnya kayak gitu. Dan akhirnya yang aku nggak suka dan aku takut adalah adanya generalisir kalau cosplayer itu sama badut sama aja. Atau misalnya orang yang cosplay anime A sama cosplay game B itu dianggap badut. Kayak misalnya, wah itu cosplayer game itu atau cosplayer anime itu auto badut tuh. Coba tanyain, dia pasti nggak ngerti. Aku takutnya ada generalisir yang kayak gitu. Dan akhirnya, orang yang beneran cosplay dan beneran ngerti dan mendalamin atau into banget dengan sesuatu itu, entah game atau animenya, ya bakal kena dampak, bakal dikatain poser, padahal mereka mah nggak poser, mereka ngerti. Atau lagi misalnya kayak gini, kayak pelanggaran susila di tempat umum, atau di event. Kita nggak tahu, wibu yang melanggar itu wibu beneran, atau cosplayer beneran. Karena sekilas itu kan dilihat sama ya, nggak bisa dibedain mana yang poser, mana yang bukan. Jadi ujung-ujungnya ya disamaratain kalau semuanya mereka itu adalah makhluk yang sama, padahal cuma oknum. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sekali lagi generalisir. Atau lagi misalnya kayak gini, ini orang aslinya model 18+, biasa foto 18+, tapi dia cosplay, karakter yang seksi, cuma bikin kontroversi, cuma buat narik market wibu doang. Kelihatannya market wibu dikasih yang kayak gitu gampang ya buat ketarik gitu. Ya ujung-ujungnya apa? Takutnya cosplayer yang biasa aja jadi kena, digeneralisir. Cosplayer auto selingkuh lah, auto bokep lah, atau apapun itu gitu. Ya sekali lagi, yang gak enak adalah generalisirnya, itu dampaknya. Bukan berarti aku bilang wibu poser itu biangnya drama ya. Enggak, semua orang juga bisa. Bahkan cosplayer senior pun bisa kena drama atau ngebuat drama gitu. Intinya, dengan adanya poser ini bisa jadi menimbulkan stereotype atau generalisir ke komunitas. Tapi kalau dipikir-pikir dengan matang dan kepala dingin, sebenarnya wibu poser ini bukan cuma ada dampak negatifnya doang, tapi sebenarnya ada dampak positifnya. Dan sebenarnya dampak negatifnya ya nggak segede itu sih. Lebih banyak dampak positifnya kalau dipikir-pikir. Positifnya gini, ketika udah banyak poser di suatu market atau di suatu komunitas, artinya komunitas itu sudah membuktikan kalau pasar mereka ternyata luas dan bisa menarik orang baru buat join. Kau paham nggak maksudku apa? Kayak misalnya wibu kan udah banyak nih, akhirnya yang poser-poser itu ikut masuk. Ya artinya mereka tertarik dong dengan anime atau jejepangan lainnya. Ya nambah besar marketnya. Apakah itu hal yang buruk? Enggak. Kan aku orangnya kapitalis dan bisnismen banget ya. Jadi aku nggak keberatan sama hal yang kayak gitu. Dan nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bakal ada persaingan pasar. Nanti persaingan antara cosplayer atau wibu itu jatuhnya lebih ketat. Gimana? Persaingan pasar itu penting loh buat perkembangan market. Jadi persaingan pasar di sini itu ngebantu orang untuk berinovasi, untuk membantu orang berkembang lebih baik lagi. Kayak misalnya yang awalnya cosplaynya biasa aja, tapi karena ngelihat, wah masa aku kalah dengan dia, akhirnya dia termotivasi terus bikin cosplay yang lebih bagus lagi. Atau misalnya wibu, dia bikin video ngomongin anime padahal nggak ngerti anime, terus oh masa sih aku kalah sama orang yang kayak gitu, wah aku harus bikin video lebih bagus lagi. Misalnya kayak gitu, ya itu kan menimbulkan persaingan di market dan itu adalah hal yang bagus. Sekali lagi, aku ngelihatnya dari kacamata bisnis dan seorang kapitalis. Ya kalian para wibu dan cosplayer jangan takut untuk bersaing, itu kuncinya. Emang dampak positifnya cuma sampai situ? Ya enggak, dampak positifnya ada lagi. Dampak positifnya itu bisa memajukan UMKM. Contohnya, ini contoh paling simpel. Bisnis rental kostum, rental cosplay. Itu nggak buruk loh, itu bisa menambah pendapatan mereka. Dan akhirnya mereka bisa menggunakan skill mereka buat cosplay dan akhirnya disewakan ke orang-orang. Itu bukan hal yang buruk, itu menambah UMKM. Dan akhirnya nanti di event Jepangan bakal rame. Ada orang jualan aksesoris A, B, C, D untuk cosplay, UMKM lagi. Bagus, aku mendukung UMKM di Indonesia. Jadi kesimpulannya, apakah aku benci wibu poser? Kalau jujur sebenarnya enggak, aku nggak benci sama sekali. Aku mah nggak peduli ya, karena aku orangnya ngeliatin market. Ya, maksudku gini loh.
Aku tuh kapitalis mentok gitu loh. Jadi, kukira aku peduli sama yang kayak gini. Enggak peduli sama sekali. Aku ngelihat semuanya itu dari segi bisnis. Ya, gimana kalau kalian? Apakah kalian ngerasa terganggu oleh cosplayer atau wibu poser? Ya, kalian jangan salah sangka ya dengan video ini. Aku cinta kalian semua kok. Aku sayang kalian semua. Sebagai dewa, aku harus menyayangi umat-umatku yang ada di bawah. Kedengeran sombong, tapi ya kayak gitu. Ya udahlah ya, itu dulu aku Akil atau admin Yami. Kalian jangan lupa diskusi di bawah. Kira-kira wibu poser itu bawa pengaruh nggak buat kalian? Emang kalau pengaruh apa yang dikasih ke kalian? Ya udah, stay clean and sound. Oh iya, bener, wibu poser itu annoying. Tapi sebenarnya nggak se-annoying itu, cuma kita salty aja. Kayak kita yang lebih mendalamin udah lama, kok dulu kita dibully gitu, gara-gara suka anime. Kok sekarang ini orang suka anime dan cosplay kok nggak ada yang ngebully? Iri kan? Irinya kayak gitu doang kan? Iya kan? Wah gila, dia freak banget ya nonton anime. Sekarang dia juga ikut nonton anime. Yang ngata-ngatain yang ngebully juga ikut nonton anime. Bahkan ikut cosplay kan, kayak gitu kan. Kok iri kan? Ya kan bujang? Ya, aku udah bisa baca pikiran orang-orang gitu loh. Jago emang. Cuma, yang aku yakin adalah kok nggak mau ngakuin kalau kok iri atau salty gitu doang kan. Ya udahlah. Ada-ada saja.